A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Terus bersyukur, terus berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Nah, hari ini alhamdulillah ada satu buah testimoni ya, sebetulnya ada 3 testimoni dari satu orang yang sama. Beliau sampaikan di komentar berbeda-beda ya, terkait dengan AMH, amalan melembutkan hati. Alhamdulillah Allah mudahkan hajat-hajat beliau yang beliau sebutkan ketika beliau memakai wasilah amalan melembutkan hati. Tapi sebelum kita masuk ke testimoni beliau, kali ini ada satu buah pertanyaan yang akan kita jawab terkait dengan AMH juga ya. Kalau biasanya kita mendoakan, kali ini kita menjawab pertanyaan dulu. Dari Ono Casno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, maaf mau tanya, saya lagi ngamalin AMH. Tapi kalau lagi ngamalin AMH-nya lagi di perjalanan, apakah boleh Umi? Boleh, karena saya selalu contohkan ketika saya safar dalam perjalanan sebagai musyafir, saya selalu amalkan AMH. Terus kalau berdoanya pas di perjalanan, apakah boleh Umi? Boleh, saya juga di atas kendaraan saya tidak berhenti ya. Kan kalau doa setelah sholat, setelah selesai harus di atas sejadah, itu gimana Umi? Terima kasih Umi, semoga dijawab oleh Umi. Semoga Umi dan keluarga selalu diberikan kesehatan sama Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cepat aja. Jadi memang kita AMH itu dibaca di waktu-waktu mustajab, ya kan? Kalau kita setelah selesai sholat fardu, setelah selesai sholat sunnah, kita upayakan di atas sejadah itu. Misalnya kita mulai dari sholat zuhur, nggak selesai, baca sholawat munjiatnya 100 kali sambil kerja, selesainya ternyata setelah asar. Ya kita kembali berdoa, cari waktu yang mustajab ya, setelah selesai sholat kita berdoa di atas sejadah, ya kan? Itu yang paling bagus, menghadap kiblat. Tapi bagaimana ketika orang itu sedang safar, naik kereta, naik motor, naik mobil, ya kan? Sementara dia arahnya itu bukan ke kiblat Umi. Kayak saya pulang ke Rembang, arahnya ke timur, bukan kiblat itu ya. Gimana Umi? Kiblatnya orang safar ya itu dia. Kalau jenengan naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya, ya kan?
Jenengan kalau memungkinkan bisa ngadep ke arah kiblat, lakukan. Kalau tidak bisa ya kiblatnya ya itu, gitu kan. Saya sering sekali ketika naik kereta melihat orang-orang yang sholat, ya dia kiblatnya itu menghadaplah dia sebisa dia, itu kiblatnya orang safar seperti itu. Ketika dalam perjalanan betul-betul ya, ketika nggak bisa berhenti ya. Kalau orang bisa berhenti menemukan masjid, menemukan musola itu lain cerita ya. Tentunya harus menghadap kiblat sesuai dengan masjid tersebut gitu ya. Bagaimana membaca doanya? Bacalah doa langsung saja. Apalagi panjenengan ketika dalam perjalanan masih di atas kendaraan seperti saya, langsung saja berdoa. Jadi tangan kanan saya memegang setir, tangan kiri saya tengadahkan ke langit, ya kan? Karena apa? Karena berdoa itu ya, kalau mau dikabulkan, syarat-syaratnya adalah dalam keadaan suci tentunya bagus. Terus kedua, menghadap kiblat kalau bisa, ya kan? Menengadahkan tangan ke atas langit, pertanda kita mohon berkah kepada Rob kita. Terus dalam keadaan kita tidak memakai pakaian-pakaian haram, tidak memakan makanan haram, tidak minum minuman haram ya. Pilih waktu mustajab setelah selesai sholat. Gak sholat setelah selesai azan, di sepertiga malam terakhir, di saat safar, ketika turun hujan ya kan. Itulah waktu-waktu mustajab. Jadi boleh dibacanya ketika dalam perjalanan ya. Pertanyaan seperti ini tuh berulang-ulang. Kalau penonton setia lama saya pasti tahu. Saya selalu contohkan diri saya baca AM-nya ketika saya safar. Kali ini kita akan baca testimoni dari sahabat kita Mbak Foni Tesia. Ada 3 testimoni. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dapat channelnya Umi tahun 2021. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Umi, wirid harian Umi buat aku lebih istiqomah dalam beribadah. Riyadhahku ingin keluar dari riba. Amin, semoga ijabah ya. Berarti testimoninya beliau adalah beliau merasa bisa lebih istiqomah dalam beribadah setelah melakukan wirid harian. Karena memang wirid harian itu saya kemas, saya buat untuk mengingatkan saya pribadi 24 jam mengingat Rob saya. Walaupun saya sedang sibuk di kantor, tetap ada waktu saya khusus untuk Rob saya. Alhamdulillah Umi amalan melembutkan hati. Bosku di kantor tidak cuek dengan saya. Saya dawamkan langsung ijabah. Masya Allah. Masya Allah, ini lanjutannya ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah AMH yang Umi ajarkan di channel Umi baru saya dawamkan 1 kali. Subhanallah, langsung diijabah. Bosku di kantor galaknya. Semua kerjaanku dicoret. Terus tidak ada yang benar, salah semua. Subhanallah Umi, saya amalkan 1 kali. Besoknya berkat amalan AMH, kerjaanku tidak dicoret. Tidak dicoret lagi. Masya Allah jadinya, Masya Allah ya. Makasih Umi, semoga Allah ijabah semua teman-teman sahabat winner. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Ini lagi dari Mbak Foni Tesia. Subhanallah Umi, Masya Allah ya. Wirid harian setiap hari lebih istiqomah sholat 5 waktu. AMH saya dawamkan untuk teman-temanku yang lebih dari 10 orang lebih. Setiap sholat di masjid pasti semua teman-temanku bilang, 1 saf di depan saya sendiri. Saya dicibir jangan dekat-dekat dia karena suaminya poligami. Nanti suami-suami kita tertular poligami. Alhamdulillah 1 kali saya dawamkan AMH, saya langsung saf saya ada teman-teman lagi. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah ya. Terima kasih Umi amalan-amalannya. Sama-sama. Alhamdulillah. Kadang-kadang itu manusia tuh gitu. Aneh sih, aneh. Ada teman perempuannya suaminya poligami, dijauhin. Hanya takut suaminya ikutan poligami. Ya apa urusannya? Gak ada urusan seperti itu. Wong beliau itu justru ini kok, justru yang dimadu. Kenapa harus takut suaminya ikut memadu gitu? Gak ada urusannya. Cuma kadang-kadang manusia gitu. Nah, kenapa manusia seperti ini dihadirkan dalam kehidupan jenengan? Supaya jenengan punya kesempatan untuk berbuat baik. Apa berbuat baiknya? Mendoakan beliau-beliau semuanya. Doakan apa? Doakan aja kebaikan, gitu kan? Semakin panjenengan merasa dizolimi, jenengan itu sebetulnya dikasih kesempatan sama Allah untuk berbuat baik kepada orang yang menzolimi jenengan. Jenengan dikasih kesempatan untuk memetik pahala sebesar-besarnya, yaitu pahala sabar. Kalau jenengan mampu bersabar menghadapi teman-teman yang julid seperti itu, insya Allah pahala mengalir kepada jenengan. Semakin jenengan digunjing, semakin beliau-beliau semuanya mentransferkan pahala kepada jenengan. Jangan dibenci orang seperti itu. Kalau perlu kasih hadiah, kan? Kasih hadiah kalau perlu seperti itu.
Imam Hasan ketika beliau tahu ya, beliau dihujat-hujat sama seseorang, beliau meminta pegawainya untuk mengirimkan kurma terbaik. Kenapa kok dikirimin kurma? Kenapa dipilihkan kurma yang terbaik? Kata Imam Hasan, karena apa yang diberikan orang tersebut kepada saya jauh lebih baik daripada kurma-kurma terbaik ini. Kenapa? Karena orang tersebut sudah mentransfer pahala untuk saya. Dia sangat baik gitu. Jadi jangan sedih ketika digunjing. Saya sudah biasa digunjing. Bahkan oleh orang-orang yang pernah saya ajarkan kebaikan-kebaikan, beliau mengunjing saya ikhlaskan. Saya ikhlaskan, saya doakan yang baik-baik buat beliau semuanya. Karena di situ kita memang dikasih kesempatan sama Allah untuk memetik sebanyak-banyaknya pahala kesabaran. Kalau kita mampu mendoakan yang baik-baik kepada orang yang sudah menggunjing kita, insya Allah nanti Allah ridho kepada panjenengan ya. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.